Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ada sebagian orang yang menyatakan bahwasanya katanya tahlilan itu hukumnya haram karena memberatkan. Jadi mereka membuat satu kesimpulan tentang satu hukum terhadap tahlilan dengan dasar ataupun alasan hal itu memberatkan, sehingga menjadi hukumnya haram. Dari kalimat ini sebenarnya kita bisa meraba ya, justru mereka itu berarti secara tidak sadar sedang menyatakan bahwasanya sebenarnya hukum tahlilan itu adalah boleh, hanya karena memberatkan jadi haram. Ini apa yang saya pahami dari konteks kalimat yang diucapkan mereka. Kalau mereka menyatakan bahwasanya hukum tahlilan itu adalah haram karena memberatkan, itu pertama tadi sudah saya sebutkan, berarti mereka sebenarnya mengakui secara tidak sadar atau secara tidak langsung sebenarnya hukum aslul hukmi, asal hukum tahlilan itu adalah boleh, hanya karena memberatkan jadi nggak boleh, kan begitu. Kemudian dari sisi yang lain, kalau mereka membuat alasan bahwasanya tahlilan itu hukumnya haram hanya karena memberatkan itu kan amrun nisbiyun, perkara nisbi, perkara yang sifatnya relatif. Ya, relatif itu mungkin berbeda-beda tiap orang, sehingga nanti akan ada hukum yang berbeda pada tiap-tiap orang. Kalau bagi yang merasa keberatan menjadi haram, kalau bagi yang merasa tidak keberatan berarti tidak haram, karena sifatnya relatif. Bagaimana hukum yang sifatnya relatif seperti ini, atau perkara yang sifatnya relatif seperti ini, itu tidak bisa jadi acuan hukum, karena mungkin malah justru menjadi banyak ya, mayoritas umat Islam tidak merasa keberatan. Buktinya itu juga dilaksanakan, dan mereka ya enjoy saja, santai-santai saja, tidak merasa ini itu. Berarti malah mayoritas umat Islam itu adalah melakukan sesuatu yang hukumnya boleh karena tidak merasa keberatan. Ya, jadi ini tidak mungkin satu permasalahan atau satu hukum dibangun di atas satu sebab, satu ilat yang tidak konsisten, tidak bisa mengenai semua keadaan. Bagi yang merasa keberatan itu hukumnya haram, bagi yang tidak keberatan hukumnya boleh. Ya, jadi nanti bagi yang mereka melakukan itu tidak merasa keberatan, terus bagaimana? Berarti boleh dong, nggak haram kan? Karena sifatnya tadi nisbi, masalahnya itu relatif gitu ya. Kemudian masalah keberatan itu maksudnya bagaimana? Itu kalau cuma dimutlakkan tahlilan itu adalah hukumnya haram karena memberatkan itu sifat yang bagaimana? Harus ada rambu-rambunya, ada dhawabit, rambu-rambu yang jelas tentang keberatan itu maksudnya seperti apa, berat itu seperti apa. Karena kalau tidak ada rambu-rambu, hanya dimutlakkan seperti itu saja, nanti akan banyak hal-hal, perkara-perkara yang harus diharamkan. Bahkan yang mungkin selama ini kita lakukan, bahkan termasuk yang dilakukan oleh orang yang mengatakan pedoman tadi ya, tahlilan itu haram karena memberatkan, juga melakukan banyak hal yang ternyata memberatkan, tapi toh tidak diharamkan. Tidak pernah ada suara-suara kemudian ini haram, hukumnya haram karena memberatkan. Satu contoh, misalkan orang tua kita dulu saat masih hidup, bapak ibu kita itu ibu itu mengandung kita, itu sudah memberatkan, ya kan? Itu sudah memberatkan. Melahirkan apalagi, itu bertaruh nyawa, sakit, itu juga sudah memberatkan. Menyusui kita, ya, membesarkan kita, ya,
kemudian menyekolahkan kita, menghidupi kita sampai kita bisa dewasa seperti ini, itu semua memberatkan. Sampai mereka harus kadang hutang sana, hutang sini untuk memberi makan kepada kita. Hutang sana, hutang sini untuk menyekolahkan kita. Sampai kita menikah, ya, menikah, biaya pernikahan orang tua kita, yang menanggung orang tua kita, itu mereka juga merasa keberatan. Maka banyak atau rata-rata kita yang ekonominya menengah ke bawah itu, untuk biaya-biaya itu semua tadi, menikahkan anak, menyekolahkan anak, membiayai kehidupan anak, itu rata-rata merasa keberatan. Maka mereka sampai berhutang sana sini, pinjam sana sini, kerja keras banting pulang demikian luar biasanya. Ya, itu semua memberatkan. Tapi kenapa tidak diharamkan? Bahkan kalian yang membuat kaidah ini, ya, membuat kaidah tahlilan haram karena memberatkan itu, kalian sendiri melakukan banyak hal yang berat-berat gitu ya, yang juga hutang-hutang. Kalian buat rumah hutang, kadang kredit KPR hutang, kalian beli sepeda motor kredit hutang lagi, kalian mau berobat untuk keluarga kalian hutang lagi, untuk sekolah biaya anak hutang lagi, nanti pas menikahkan anak juga hutang lagi, beli handphone saja hutang, berat, cicilan begini-begini. Kenapa nggak diharamkan sekalian? Kenapa hanya tahlilan saja yang diharamkan? Dan juga perlu diketahui, dulu orang tua kita itu mengandung, membesarkan, menghidupi kita, menyekolahkan kita sampai menikahkan kita, itu semua berat, membutuhkan biaya, dan itu hutang sana kemari. Ya, itu diharamkan, itu tidak dianggap haram. Nah, saat sekarang kita sebagai anak berusaha untuk berbakti kepada orang tua kita dengan mengadakan acara tahlilan dengan alasan memberatkan, kadang kita perlu hutang sana sini, itu kemudian diharamkan. Apa fair seperti ini? Tentu tidak. Itu sangat tidak fair, sangat tidak adil. Itu bisa dikatakan hanya akal-akalan saja. Karena sejak awal benci tahlilan, sejak awal menyesatkan tahlilan, dan seterusnya, hanya mencari celah bagaimana supaya tahlilan itu haram, supaya tahlilan itu diberangus begitu saja. Tidak atas dasar ilmiah, atas dasar sikap insaf, adil, menilai sesuatu, tidak. Ya, itu hanya akal-akalan saja. Karena kalau tidak akal-akalan, tentu akan konsisten menerapkan itu kepada banyak hal yang juga memberatkan. Seandainya pun memberatkan, sudah kita sebutkan tadi, sesuatu yang memberatkan itu belum tentu haram. Banyak syariat Islam itu yang, ya sebenarnya kalau mau jujur, memberatkan kita kan. Maka namanya apa? Takalif at-takalifu syar'iyyah, beban-beban syariat. Maka ada istilah mukallaf. Orang yang akilun balik, orang yang sudah berakal dan dewasa itu mukallaf, yang dibebani syariat. Syariat itu saja sudah ada makna beban, berat. Ya, surga saja itu isinya perkara-perkara yang menyusahkan atau memberatkan kita sebenarnya. Ya, kenapa kemudian tidak diharamkan sekalian gitu? Ya. Seandainya kita, misalkan orang tua kita, kemudian kita mengadakan tahlilan, kemudian sampai berhutang. Itu kalau berhutang ya. Kadang-kadang ada yang tidak berhutang juga. Mereka karena biasanya uang dari hasil takziah itu dikembalikan untuk acara itu. Toh seandainya berhutang, salahnya di mana? Kalau kita berhutang untuk berbakti kepada orang tua kita, mengadakan acara itu salahnya di mana? Toh kita alhamdulillah bisa membayar hutang itu. Kita bisa mencicil uang itu, hutang itu bisa kita cicil, dan alhamdulillah sampai hari ini bisa terlaksana dengan baik, tidak ada masalah. Apa berat? Ya ada beratnya. Tapi sebagaimana orang tua kita juga dulu berat, melahirkan kita, membesarkan kita, menyekolahkan kita, menikahkan kita, nggak ada masalah. Mereka juga hutang bisa membayar, juga berat, nggak diharamkan. Kok sekarang waktu kita mau berbakti kepada orang tua jadi haram? Ya, seperti itu nggak fair. Itu bukan keadilan, bukan sikap insaf dan ilmiah, itu bukan seperti itu.
Lalu tahlilan itu apa sih? Sebelum kita menghukumi sesuatu, kan ada kaidah al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Bahwa hukum terhadap sesuatu itu merupakan bagian dari deskripsi sesuatu itu. Deskripsinya apa? Gambaran, substansi, esensi dari perkara itu apa? Tahlilan itu esensinya apa sih? Substansinya apa? Tahlilan itu kan tradisi. Isinya apa? Isinya itu adalah tradisi kegiatan amaliyah. Intinya ada dua. Yaitu pertama adalah ihda'u tsawabi qiraatil Qur'an lil mayyit, menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an untuk mayit. Dan ini adalah sampai boleh dan dianjurkan oleh mayoritas ulama, bahkan 4 madhab, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah. 4 madhab sepakat itu sampai dan boleh. Walaupun dalam madhab Imam Syafi'i ada 2 metode yang dipakai. Bisa metode dengan doa. Setelah seorang membaca Al-Quran, kemudian didoakan pahalanya untuk si mayit. Dan metode yang satunya adalah dengan diniatkan sebagian madhab yang lain sudah sampai. Nggak perlu didoakan. Ulama kalian saja, Ibnu Taimiyah itu menyatakan boleh dan sampai. Ibnul Qayyim juga begitu. Ulama Saudi juga begitu. Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin dan lain itu juga mengatakan sampai. Karena mereka bermadzhab Hambali. Terus masalahnya apa? Melakukan sesuatu yang boleh, bahkan dianjurkan oleh ulama-ulama kalian juga. Kemudian esensi kedua apa? Esensi kedua ad-du'a lil mayyit. Doa kebaikan untuk mayit. Doa zikir. Ya, doa zikir. Ya, kemudian untuk si mayit. Dan di situ ada sedekah makanan juga. Itu hal bagus, baik. Terus ada masalah apa kemudian itu harus diharamkan? Ya. Kita melakukan sesuatu yang baik, yang dianjurkan, yang bermanfaat, walaupun kadang karena kondisi keuangan kurang bersahabat, kita mungkin kadang hutang sana hutang sini, tidak ada masalah. Itu perjuangan. Sebagaimana orang tua juga memperjuangkan kita dulu dengan hutang. Kalian saja beli HP hutang, tidak diharamkan. Beli sepeda motor hutang, beli mobil hutang, beli rumah hutang, nggak diharamkan. Giliran berbakti kepada orang tua hutang diharamkan. Gimana caranya itu? Ya itu tidak adil sama sekali. Itu cuma akal-akalan saja. Terkecuali berat di situ adalah berat yang mudarat, berpotensi besar menimbulkan mudarat yang muhaqqaqah. Mudarat yang besar, yang pasti atau mendekati pasti, ya itu mungkin baru haram. Ya, baru haram. Misalkan hutang terlalu banyak, dimewah-mewahkan sampai ratusan juta, nggak bisa nyaur, rumahnya akhirnya disita oleh pihak yang menghutangi dan seterusnya, mungkin itu menjadi haram. Tapi haramnya bukan acaranya, tapi untuk kasus personal orang itu saja haram. Tapi acaranya, tradisinya tidak haram. Paham sini ya? Jadi itu yang dimaksud. Ya, kalau sudah terjadi seperti itu. Kalau yang terjadi di masyarakat tidak sampai seperti itu, ya kadang kita hutang, kadang kita pinjam sana sini, ya tidak ada masalah. Besok bisa bayar, besok bisa kita lunasi. Itulah perjuangan. Sebagaimana orang tua kita juga memperjuangkan kita dulu juga dengan hutang, dengan melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ini saya ingin ini saya sampaikan untuk menanggapi kabar-kabar dan informasi yang beredar yang katanya mengharamkan tahlilan. Itu haram itu karena memberatkan itu. Ini saya sudah tanggapi, saya luruskan ini ya. Jadi ini tradisi baik yang harus kita jaga, bermanfaat, berfaedah berdasarkan dalil Al-Quran was sunnah, berdasarkan juga amaliyah para as-salaf as-salih. Walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda, tapi substansinya ada. Sejak zaman salaf dilakukan oleh mereka sampai zaman berikutnya sampai ila yaumina hadza sampai zaman kita sekarang ini. Ya.
Semoga ini bisa membuka cakrawala berpikir kita. Ya, kalau kita ini perlu berbicara atas dasar ilmiah dan sikap insaf dan adil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.